ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mendemokan aplikasi kami, yaitu isi kalkulator. Nah, sebelum itu, isi kalkulator itu apa sih? Isi kalkulator itu adalah sebuah aplikasi perhitungan sederhana seperti pertambahan, perkalian, dan pembagian. Nah, kita membuat project isi kalkulator ini bersama tim kami. Tim yang pertama kami ada UI UX, terus yang kedua ada saya sendiri kalkulasi dan logika event, terus yang ketiga ada pengembangan basis data, terus yang keempat ada adapter riwayat dan fungsional. Nah, yang pertama UI UX akan dijelaskan oleh UI UX saya, yaitu Watma. Baik, di sini saya sebagai tim UI UX. Untuk proyek yang pertama yaitu membuat layout utama kalkulator seperti ada tombol angka, operator, dan hasil. Dan untuk proyek selanjutnya yaitu ada mendesain tata letak item riwayat seperti history item.xml. Untuk selanjutnya ada membuat aplikasi responsif di berbagai ukuran. Dan yang terakhir itu ada mendesain tampilan untuk daftar riwayat perhitungan atau recycle view. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh tim saya. Nah, itu saya sendiri, yaitu kalkulasi dan logika event. Jadi tugasnya kalkulasi dan logika event itu membuat seluruh fungsi logika kalkulasi matematis. Jadi kayak mengimplementasikan si dari UI UX itu supaya terjalannya aplikasi. Nah, terus berpartisipasi dalam event klik tombol angka dan operator. Jadi jika kita mengklik misalnya angka 1, 2, dan 3 dan tombol-tombol lainnya akan muncul di layar. Terus menghitung menggunakan Rhino engine atau JavaScript engine di Android. Itu tuh menggunakan Rhino engine itu untuk apa? Untuk supaya bisa terjumlahkan atau dihitungkan. Terus menampilkan hasil perhitungan ke layar. Nah, itu tugasnya logika event juga. Jadi kayak hasil perhitungan itu akan tampil di layar. Dan tugas saya semuanya sudah selesai dan selanjutnya akan diteruskan oleh pengembangan basis data. Oke. Setelah logikanya tadi, kita akan masuk ke pengembangan basis data, yaitu tugas saya sebagai pengembang basis data. Saya membuat database dari pengaturan pembuatan tabel, yaitu SQLite. Nah, dari situ database kita buat untuk menyimpan riwayat kalkulasi. Jadi setiap perkalian, penjumlahan, pertambahan, dan pengurangan dari aplikasi kalkulator itu akan disimpan di satu riwayat yang namanya SQLite. Nah, setelah itu baru kita masukkan penulisan operasi database, hapus semua atau get all history. Itu maksudnya semua database yang masuk, yaitu hasil penjumlahan pertama, penjumlahan kedua, ketiga, dan seterusnya, itu akan masuk ke database SQLite kita, dan itu akan menulis secara otomatis. Nah, setelah itu baru ada menulis operasi database hapus atau delete history. Di database kita juga ada yang namanya itu tempat penghapusan data atau file, yang dimana nanti database itu berfungsi untuk menghapus data-data yang sudah pernah terinput. Nah, setelah itu menulis operasi database atau tambah atau add history item. Setelah ada penjumlahan atau perkalian pertama, kedua, dan ketiga, itu akan ditambahkan secara otomatis dari hasil perhitungan tersebut masuk ke data SQLite. Setelah itu nanti akan ada riwayat yang selanjutnya akan disambung oleh rekan saya Niken Ayu. Ya, untuk adapter riwayat dan fungsional. Di adapter riwayat dan fungsional, yang pertama kita membantu menghapus item di riwayat satuan dengan gesek dan tombol hapus.
Yang kedua, membuat history adapter untuk recycle view yang menampilkan riwayat kalkulasi. Yang ketiga, menambahkan animasi klik pada tombol delete. Yang keempat, refresh riwayat data setiap ada perubahan. Nah, selanjutnya kita akan memperlihatkan aplikasi kami, yaitu aplikasi kalkulator kita. Nih, di awal layout ini akan menjelaskan tentang activity main XML yang akan dijelaskan oleh UI UX. Saya sebagai UI UX di sini akan menjelaskan settingan dari button-button. Saya sebagai UI UX di sini akan menjelaskan beberapa settingan button dari aplikasi isi kalkulator. Nah, di sini tuh menggunakan button seperti ada clear, terus ada all clear, lalu di sini ada tombol angka. Untuk text size-nya sendiri itu menggunakan ukuran 64 dp, dan untuk text color-nya itu ada black untuk text view. Lalu untuk layout above-nya itu menggunakan ID button layout dan untuk margin-nya sendiri itu 16 dp. Historinya mana? Ini. Dan untuk menambahkan histori perhitungan di sini menggunakan layout match parent, lalu ada height-nya itu menggunakan wrap content, dan untuk margin-nya sendiri menggunakan ukuran 4 dp, lalu ada card corner radius itu 8 dp, dan card invitation itu 4 dp. Sekian penjelasan dari UI UX, saya lanjutkan kepada rekan saya selanjutnya. Oke, kita akan yang kedua ada kalkulasi dan logika event. Nah, itu membuat seluruh fungsi logika manusia matematis. Gimana sih ya itu cara membuatnya? Nih, kita coba jalankan dulu aplikasi kita, misalnya 8 ditambah 8. Nah, ini fungsinya kita akan mengkalkulasi ini, itu merupakan tugas seorang kalkulasi dan logika event, dan berpartisipasi dalam event klik tombol angka. Nah, jika kita mengklik angka ini akan pada aplikasinya akan terdengar bunyi klik-klik. Terus menghitung ekspresi menggunakan Rhino Engine. Karena kita akan melihat di sini ada tugas seorang kalkulasi akan menampilkan ini. Akan menugaskan ID ke setiap button. Nah, supaya itu akan bisa diintegrasikan, diimplementasikan. Nah, jika kita mengklik tombol AC atau all clear, itu akan menghapus semua data perhitungan kita.
Dan tugas kalkulasi ini juga untuk mengintegrasikan jika kita memencet angka sama dengan, dia akan menampilkan hasil perhitungan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya itu yaitu ada pengembang basis data. Apa sih fungsinya basis data ini? Yaitu yang pertama untuk mengatur pembuatan data tabel di SQL. Maksudnya itu begini. Jadi di sini setiap kali ada perhitungan itu akan masuk ke database kita. Itu contohnya riwayat ini 1 tambah 1 tambah 6 itu hasilnya 7. Ini riwayat tersebut akan secara otomatis masuk ke SQLite kita atau database kita. Cara ngeliatnya dari mana? Kita tambahkan di sini yang namanya fungsi di database helper. Di sini ada fungsi yaitu public void add history item. Jadi semua history item ini itu akan masuk ke SQLite kita, database SQLite kita, yang dimana kita gunakan public voice add history item ini, dia akan secara otomatis tersimpan. Nah, untuk content value-nya kita pakai new content value, terus value.put-nya kita di sini pakai call expression, terus item get expression, terus values put code result, item get result. Nah, di sini setelah itu kita buat juga yang namanya public get all history. Di sini ada contoh yaitu get history-nya yang 1, 2, 3, 4. Nah, di sini bukan hanya ada satu history, tapi ada lebih dari satu. Jadi kita akan menyimpan semua database ini tersebut ke SQLite kita dengan cara yaitu kita masukkan function list history itemnya, kita masukkan get all history, kemudian kita masukkan list item yang ada di sini, terus kita buat historinya new array list. Setelah itu kita masuk ke string select query, kita masukkan select from table history yang mana yang ini, table history-nya, kemudian ada order by plus code ID itu nanti akan menyimpan di mana ini history tersebut akan masuk itu. Terus SQLite database-nya DB sama dengan this get read table database, terus kursornya itu sama dengan db.write query atau select query. Setelah itu kita pakai fungsi if cursor null dan cursor.move to first. Setelah itu ada integer expression column index sama dengan cursor get column index. Kita pakai yang call expression. Nah, setelah itu in result column index sama dengan cursor get column index, kita pakai yang call result. Nah, untuk memastikan kolom yang diakses ini valid, ini kolom akses yang ini valid, kita pakai fungsi if expression column index tanda seru sama dengan min 1 dan result column index. Nah, udah itu kita masukkan do untuk string expressionnya sama dengan cursor.getString, terus kita masukkan string result kita masukkan cursor.getString-nya juga. Nah, habis itu setelah menambahkan ini, kita ada untuk menghapus riwayat item berdasarkan ID, kita pakai function yang delete history item. Contohnya delete history item ini seperti apa? Seperti ini. Jika tanda tong sampah ini diklik, itu akan terhapus otomatis. Nah, bagaimana caranya supaya ini bisa terhapus otomatis? Nah,
ini kita pakai fungsi delete history, yang dimana di database SQLite kita itu kita masukkan di get web table database. Terus ada db.delete, yaitu kita bikin table history ini tersebut ke cold ID plus sama dengan tanda tanya. Terus ada new string, untuk stringnya kita value of ID. Terus itu dimana kita masukkan db.close. Nah ini dia akan otomatis kehapus kalau kita close atau kita hapus. Nah dia akan clear seperti ini jika kita klik tong sampah yang ada di sebelah kanan ini. Oke, sekian penjelasan dari database saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh adapter riwayat fungsional. Kepada rekan saya Niken, saya persilakan. Untuk adapter riwayat dan fungsional, pertama saya membuat public class history adapter extend recycle view. Untuk private list history item history list. Lalu tugas saya yang kedua mengatur animasi tombol hapus agar lebih menarik tampilannya. Untuk holder delete button, set on click listener, new view on click listener, public void on click final view. Untuk scale X-nya kita menggunakan value 0,8f. Untuk scale Y-nya kita menggunakan value 0,8f. Set duration-nya 100. Width and action kita menggunakan new runnable. Untuk tugas saya yang selanjutnya yaitu ambil item yang akan dihapus. History item, item to delete, history list. Tugas saya yang selanjutnya membuat hapus item dari history list. History list, remove position. Untuk notifikasi adapter untuk mengupdate tampilan recycle view. Nah, kita untuk menjalankan aplikasi ini kita awalnya membuat public class dulu ya, Android OS bundle, terus Android view untuk menjalankan semuanya. Terus kita menggunakan ORG Mozilla JavaScript Context. Nah, jika tidak ada ini kita tidak akan berjalan. Kita juga menggunakan recycle view, this item touch helper. Nah, kita akan menginisialisasi database helper tersebut di main activity.java. Nah, kita juga membuat public void one click agar si all clear ini akan menghapus semuanya dan akan kembali lagi menjadi 0 seperti ini. Terus sama dengan ini untuk menjumlahkan semua kalkulasi yang ada angka-angkanya dan dia akan memperlihatkan semuanya. Nih. Kita juga membuat list history item. Ini namanya list history item untuk memasukkan ke database-nya. Terus akan menampilkan hasil menggunakan solution tv set text result tv.getText. Nah, jika button C itu akan menjumlahkan data kalkulasi ini, dan jika itu dia akan error. Nah, ini jika data kalkulasi sama dengan data to calculator substring 0 dan data to calculator titik length itu -1, maka data kalkulasinya
sama dengan data ditambah button text. Itu tuh hasil dari data kalkulasi. Ini nih data kalkulasi, terus button text ini gitu. Oke, cukup mungkin menjelaskan tampilan aplikasi saya cukup di sini. Kita akan menjelaskan storyboardnya. Di sini saya akan menjelaskan storyboard dari aplikasi kami atau mockup. Nah, kita membuat aplikasi ini itu ada fitur apa aja ya. Di sini ada fitur angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus ada fitur clear, terus ada fitur kurung buka dan kurung tutup. Terus ada fitur dibagi, dikali, ditambah, dikurang, dan sama dengan. Terus ada desimal. Terus ada fitur all clear. Nah, jadi nanti kita akan menjalankan aplikasi ini. Jika kita mengklik 8 ditambah 8 akan menghasilkan hasilnya di sini di bawah. Terus jika kita mengklik sama dengan, dia akan melihat semua riwayat yang ada di sini. Itu merupakan storyboard saya, storyboard kelompok kami. Terus mockup gambarannya ya seperti ini, terus aplikasinya seperti ini. Jika menggunakan pendekatan berbasis objek, untuk public class history itemnya private string expression, private string result, public history item string expression, string result, this expression sama dengan expression, this result sama dengan result. Untuk public string get expression, return expression, public string get result, return result. Yang kedua ada layout item riwayat, history item.xml. Untuk text view-nya untuk Android ID memakai history text, Android layout width menggunakan match parent, untuk Android layout height menggunakan wrap content, Android padding menggunakan ukuran 8 dp. Untuk Android text color kita menggunakan color black. Untuk Android text size kita menggunakan 16 sp. Yang ketiga ada adapter Java, history adapter.java, public class history adapter extend recycle view, adapter history view holder. Ini banyak banget, langsung aja ya. Yang keempat ada inisialisasi di main activity.java. Untuk recycle view find view by ID. Untuk list stringnya history list sama dengan new array list. Untuk history adapter new history adapter. Yang kelima menambahkan riwayat baru. Untuk string expression sama dengan 5 tambah 3. String resultnya sama dengan 8. History list add expression tambah sama dengan tambah result. Yang keenam bersihkan riwayat, history list .clear, adapter .notify set change. Sekian penjelasan saya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah
kata-kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.